Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita menginjak pada pembelajaran tema 1, tapi kita sekarang sudah ganti subtema 3. Subtema 3 itu apa? Subtema 3 itu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di bukumu halaman 99. Nah, ini ada tentang gambar tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam. Di sini ada pertumbuhan ayam. Kalian bisa lihat di sini, di dalam pertumbuhan ayam itu yang pertama fasenya apa? Ada telur. Siapa yang pernah lihat telur? Nah, itu ada telur ayam. Setelah menjadi telur ayam, setelah telur ayam itu kemudian akan menetas, menghasilkan anak ayam. Anak ayam nanti berkembang atau tumbuh, itu nanti akan menjadi ayam dewasa. Nah, di sini ada yang gambarnya ayam betina ya. Nah, kalau bisa juga nanti akan menjadi ayam jantan dari anaknya itu. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat teksnya juga. Kalian sekarang belajar tentang mengidentifikasi ide pokok di dalam bacaan. Nah, ini di sini disediakan gambar, tapi juga disediakan teks bacaan tentang pertumbuhan ayam. Coba kita baca bersama. Coba. Ini ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, kalimat pertama ini yang dinamakan ide pokok atau gagasan utama. Kenapa kok disebut ide pokok? Karena kalimat ini adalah kalimat yang akan menjelaskan tentang kalimat setelahnya. Jadi kalimat setelah kalimat utama atau ide pokoknya ini, itu semuanya akan menjelaskan, merujuk ke ide pokok. Nah, bisa kalian pahami di sini. Sekali lagi, ini ide pokoknya adalah ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, kalimat setelahnya ini akan menjelaskan tentang ayam. Apa saja ayam itu? Ayam kan makhluk hidup. Nah, bisa nanti akan menjelaskan ciri-cirinya, bisa akan menjelaskan bentuknya seperti apa. Nah, tapi kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama ini tadi. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Setelahnya ini adalah dinamakan kalimat penjelas. Ini akan menjelaskan tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Dan di kalimat ini titik ya, akan menjelaskan bahwa ayam itu memiliki bulu dan memiliki 2 kaki. Menjelaskan apa? Menjelaskan kalimat utama yang tadi, ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, kalimat penjelas selanjutnya, ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Nah, ini juga menjelaskan tentang apa? Tentang ayam tadi. Ayam memiliki paruh dan bernafasnya dengan paru-paru.
Kita lihat kalimat yang selanjutnya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ini juga merupakan kalimat penjelas. Menjelaskan apa? Menjelaskan ayam tadi yang di awal kalimat. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalimat selanjutnya. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhannya. Berarti di sini nanti kalian tulis ya di buku kalian kalimat utamanya yang mana tadi yang Pak Arif jelaskan. Terus kalimat penjelasnya diberi, misalkan kalian tulis di buku kalimat utama atau ide pokoknya sama dengan yang mana kalimatnya. Jadi sudah Pak Arif jelaskan kan. Nah, setelah kalimat utamanya atau ide pokoknya kamu tulis, nanti kamu tulis juga kalimat penjelasnya. Nah, tadi sudah Pak Arif. Nah, jadi kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok atau kalimat utama yang diceritakan pada teks. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke halaman. Ini nanti juga kalian bisa diskusikan dengan saudara kalian di rumah atau bapak ibu kalian. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Nah, perubahannya apa tadi? Kan ada tidak langsung berubah, apa bentuknya itu tidak langsung menjadi ayam jantan atau ayam betina kan? Ada perubahannya. Nah, perubahannya apa saja tadi kamu tulis. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam tadi juga sudah dijelaskan di teks, itu ada. Nanti kamu jawab di buku tulis di buku bahasa Indonesia. Oke ya. Sekarang kita menginjak ke halaman ini dulu. Halaman ya, ini halaman 103 karena masih ada hubungannya dengan kemarin. Kalau kemarin itu kalian kan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Wah Pak, ini sekarang pelajarannya apa ini? Nah, sekarang kita baca dulu teksnya sebelum kita mempelajari pembelajaran yang selanjutnya. Di sini di gambar ini diceritakan ada 3 orang ya. Siapa saja ini di sini? Tokoh utamanya yang diceritakan adalah Udin. Nah, coba kita baca. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, di sini ada cerita. Ceritanya, ayam itu kan kalau di depan itu tadi ayam kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ada fase pada waktu ayam itu masih menjadi telur. Nah, telur itu selama 21 hari itu akan menetas menjadi anak ayam. Nah, di gambar sini ceritanya Udin itu memiliki ayam jantan dan ayam betina. Ini kan kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Oh, ini jadi Udin itu punya ayam betina. Yang bertelur itu kan ayam betina ya.
Nah, masing-masing telurnya itu 10 butir. Nih kita lihat nih. Nih ayamnya Udin yang di kandang pertama itu punya telur tadi ceritanya, terus menetas menjadi anak ayam, jumlahnya 10. Kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, di kandang yang kedua itu juga ada ayamnya Udin bertelur juga 10 butir dan menetas juga, jumlahnya juga 10. Nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada pertanyaan di bawahnya ini. Sekarang berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Yo, siapa yang bisa menghitung? Nah, penjelasannya ada di bawahnya ini. Tadi kandang pertama ada 10 ayam. Kandang kedua ada 10 ayam. Jadi jumlahnya sama dengan berapa yuk? 20. Nah, penjumlahan seperti ini apa yang dimasukkan di dalam buku ini, kalau ditulis dalam bentuk perkalian adalah kandangnya tadi ada berapa anak-anak? Kandangnya Udin ada 2. Kita tulis 2 di sini. Terus setiap kandangnya Udin itu ada berapa ayamnya? Ada 10. Nah, berarti di sini kita tulis 2 kali 10. Kandangnya Udin ada 2. Masing-masing kandangnya itu isinya 10. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan bentuk perkalian. Jadi perkalian itu apa? Kamu nggak usah pusing-pusing. Perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan yang diulang. Nih, 10 diulangi ditambah 10 sama dengan 20. Ini dinamakan perkalian kalau menemukan penjumlahan yang berulang seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, udah kan? Udah dong. Ini penjumlahan berulang atau yang disebut dengan perkalian. Nah, ini ada penjelasannya. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Sekarang kita lihat gambar yang selanjutnya. Oke. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, berapa jumlah semua ayam Udin? Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Kandangnya ada berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini kandang Udin ceritanya. Kandangnya ada 1, 2, 3. Masing-masing kandang berisi berapa ekor ayam? Ada 12. Ini kita hitung. Per kandangnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Penjumlahan 12-nya diulangi lagi di kandang ini. Jumlahnya juga 12. Diulangi lagi di kandang ini, jumlahnya juga 12. Jadi bentuk penjumlahannya 12 ditambah 12 ditambah 12. Penjumlahannya berulang. Ini yang tadi dijelaskan. Kalau bertemu dengan penjumlahan berulang seperti ini disebut perkalian. Nah, perkalian berapa? Kita lihat. Kandangnya ada berapa tadi? Kandangnya ada 3. Masing-masing kandang jumlahnya ada berapa? Ada 12. Jadi bentuk
perkaliannya 3 dikali 12 sama dengan 36. Kalau ada yang menanyakan, Pak, kalau saya tulis 12 kali 3 bisa tidak? Hasilnya kan sama, 36. Hasilnya bisa sama, tapi konsepnya yang berbeda perkaliannya. Kalau kamu tulis 12 kali 6, berarti kandangnya ini ada 12, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kandang. Masing-masing kandang isinya sama dengan 3. Nah, berbeda kan? Kalau ini kandangnya ada 3, masing-masing kandang ada 12, maka perkaliannya 3 kali 12. Kalau kamu balik, kandangnya ada 12, isi kandangnya masing-masing 3, perkaliannya akan menjadi 12 dikali 3. Walaupun hasilnya sama, tapi konsep gambarnya akan berbeda. Paham ya anak-anak? Oke, kalau paham sekarang, biar lebih mudah untuk mengalihkan, ada cara yang lebih simpel lagi. Bagaimana 3 kali 12 itu biar mudah? Cara menyelesaikannya yaitu sama dengan ini, 12 kita pecah dulu. 12 itu sama dengan, kemarin kalian mempelajari tempat bilangan ya. Kalau kita pecah 12 itu adalah 10 ditambah 2. Puluhannya 10, satuannya 2. Nah, sekarang kita kalikan masing-masing 10 dan 2 dengan angka 3, lalu dijumlahkan hasilnya. Caranya seperti ini. 3 hasilnya 10 tadi nih, kan 12 dipisahkan, puluhannya 10 dan 2. Nah, 10-nya dipindah ke sini, 3 kali 10. Terus yang 2 juga dikalikan, 3 dikali 2. Kalau kamu sudah hafal perkalian akan mudah. Ini untuk perkalian 10 gampang, 3 kali 1, setiap angka yang dikalikan dengan 1 itu akan hasilnya sama dengan angka yang dikalikan. Misalkan ini 3 kali 1, hasilnya akan 3, cuman kita tambah 0 karena ini dikali 10, 0-nya langsung masuk ditambahkan di belakang 3, jadinya 30. Nah, sekarang ini 3 kali 2, bagaimana tadi konsepnya? Kalau kamu belum hafal perkalian, kandangnya ada 3, masing-masing kandang ada 2 telur tadi. Nah, berarti ini perkaliannya ini sebenarnya penjumlahan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, ini hasilnya adalah 30. Jadi mudah ya. Jadi kalau kamu ketemu dengan perkalian seperti ini dengan puluhan, 3 kali 12, ambil 12-nya dipisah dulu. 12-nya dipisah menjadi puluhan dan satuannya. Puluhannya adalah 10, satuannya ada 2. Udah. Terus dikalikan dengan 3-nya ini tadi, yang kandangnya. Kalau di konsep gambarnya itu, kandang dikali jumlahnya puluhan 10, kandang 3 dikali jumlah ininya satuannya 2. Ini kan pengganti angka 12 seperti itu. Ada lagi yang bawah? Oke, yang bawah tinggal contoh kalian mengerjakan perkalian. Nanti kalian tulis di buku matematika kalian ya, tadi konsepnya ini. Lihat, kalau di sini tadi ada kandangnya, di gambar ini ada 4, masing-masing 15. Nah, makanya di sini tulis dulu 4-nya, ada 4 kandang, terus dikali berapa. 15 ini nanti dipisah, puluhannya berapa, satuannya berapa, tulis di sini, nanti pindahkan puluhannya di sini, pindahkan satuannya di
sebelah sini. Seperti itu ya. Udah kan? Oke, ada lagi. Masih ada. Jadi kamu nanti berlatihnya bertahap ya. Nah, ini cara lainnya. Jadi di perkalian itu ada sifat yang namanya sifat komutatif. 2 kali 210 misalkan contohnya. Sifat pertukaran perkaliannya adalah 2 kali 120 itu akan hasilnya sama dengan 120 dikali 2. Nah, ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan juga akan sama. 2, misalkan ini Pak Arif ganti penjumlahan 2 ditambah 210, itu hasilnya akan sama dengan 210 ditambah 2. Jadi sifat komutatif kalau dibolak-balik hasilnya akan sama. Bukan dibolak-balik ya, tukar tempatnya. Kalau misalkan 2-nya ini di depan, 210-nya di belakang, terus kita tukar. Sekarang 210-nya 210-nya itu di depan, terus 2-nya di belakang, hasilnya pasti akan sama. Nah, ini sama. 210 dikali 2 itu kita pecah. Ini ada 3 bilangan, berarti ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, sekarang tinggal dikalikan dengan angka 2. 2 kali 200, hasil pecahannya tadi 2 kali 10, hasil pecahannya ini tadi 2 kali 0. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Ini mudah. Jadi Pak Arif beri cara mudah 2 ya tadi. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 yang pertama, hasilnya pasti akan sama dengan hasilnya 2 dikali 1 ya 2, tinggal ditambah 0-nya kalau dikali 10. Nah, yang kedua, bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Nah, ada cara lain yang lebih mudah kalau kamu sudah memahami perkalian seperti ini. Perkalian yang dipecah dulu ya, ini nilai tempatnya. Nah, ada yang lebih gampang lagi, misalkan contohnya ini 210 dikali 2. Kamu susun seperti ini, 210 di atas, 2-nya di bawah. Langkah pertama yang kamu lakukan itu adalah mengalihkan 2 dengan satuan di sini. Nah, satuannya di sini adalah 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Nih, kamu tulis 0 hasilnya di sini. Terus kalau sudah dikalikan dengan satuan, kamu kalikan dengan yang setelahnya. Setelah satuan apa? Puluhan. Berarti ini puluhannya 2 dikali 1. Hasilnya berapa? 2. Nah, ini tadi 0-nya. 0 yang di sini kamu pindah di sini karena sudah dikalikan ya. 0 2 kali 1 hasilnya 2, 2-nya pindah di sini. Itu. Masih ada lagi yang belum dikalikan, yang mana? Ratusan. Nah, terakhir kamu kalikan 2 kali 2 sama dengan berapa? 2 kali 2 itu tadi konsepnya kandangnya 2, masing-masing kandang isinya 2. Berarti penjumlahnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4-nya dipindah dengan atau 4-nya dipindah di sini. Jadi hasil perkaliannya adalah 210 kali 2 sama dengan 420. Lebih cepat lagi. Jadi ada berapa tahap untuk mengenalkan perkalian tadi? 3 ya, dengan gambar, dengan konsep kandang dan isinya. Terus yang konsep kedua, kamu pecah satuan nilai tempatnya, ini tadi dipecah nilai tempatnya. Kalau kamu sudah mahir dipecah nilai tempatnya, kamu langsung bisa pakai cara yang seperti ini. Tapi terserah kalian, Pak Arif serahkan kalian masih lebih enak yang mana. Boleh pakai cara yang pertama digambar, boleh pakai cara yang kedua dipecah atau dipecah nilai tempatnya, atau yang konsep ketiga langsung dengan
perkalian bersusun seperti ini. Silakan kalian pilih sendiri, kamu nyaman pakai yang mana untuk pertama. Oke. Setelah kalian mempelajari halaman 106, nanti kalian kerjakan lagi di buku tulis matematika ya. Itu halaman 107 untuk latihan di rumah. Nah, ada satu materi lagi. Tadi kita berkenalan dengan ayam kan. Nah, di halaman 102, kamu buka bukunya di halaman 102. Kalian pasti suka menggambar kan? Nah, menggambar ayam itu ternyata mudah kalau kita tahu langkah-langkahnya. Yang harus kalian ketahui di sini, yang pertama kalian harus belajar tentang garis buku. Ini nanti kalian berlatih di buku tulis SPK. Kamu mengikuti contoh garis yang sudah ada. Ini ada garis lurus, kamu buat garis lurus. Saya kalau sudah, kamu buat di sini di bukumu ini langsung buat garis tegak seperti ini, lurus. Kalau sudah, kamu buat garis mendatar seperti ini, lurus ya. Kalau sudah, selanjutnya kamu buat garis lengkung, coba tanpa alat ya, tanpa penggaris busur itu jangan dipakai. Kamu buat lengkung seperti ini. Nah, lengkungannya sudah sempurna atau belum? Nanti kamu buat di buku tulis SB kamu. Nah, kalau kamu sudah berlatih di halaman 101, nanti baru kamu bisa berlatih di halaman 102. Nah, ini 102. Kamu ikuti langkah-langkahnya. Ini untuk menggambar ayam jago ya, ini ayam jago. Kamu buat lingkaran. Terus langkah kedua, kamu buat pola lengkungan seperti ini. Mengikuti seperti ini. Terus dibuat ada lengkungannya, ini garis lengkungnya. Kalau sudah, langkah ketiga nanti dibuat lingkaran di sini kecil. Langkah keempat nanti kamu buat jenggernya ini. Ini melengkung dengan garis lengkung. Nah, di sini ini sayapnya, ini kamu buat garis lengkung juga. Ini mengikuti lingkaran yang di sini ya, di sini. Kalau sudah, nanti buat kakinya, ini juga dengan garis lengkung. Nah, kalau sudah, tinggal kamu buat bulunya. Ini bulunya 1, 2, 3. Terus kamu beri tambahan garis lurus tadi yang kamu sudah pelajari. Ini kan garis lurus, kombinasi garis lurus. Nah, kalau sudah, kamu kasih paruh. Ini paruhnya, ini matanya. Terus ada jenggernya, ini kamu tambahkan. Kalau sudah, nah ini akan nanti berbentuk ayam, bebas, boleh kamu warnai. Nah, ini kamu kerjakan di buku SBK ya, SBK kalian, SBDP. Jadi buat kelas seperti ini. Terus ada juga yang pola anak ayam. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, kita urutkan aja. Ini buat lingkaran besar, terus buat lingkaran kecil, terus buat paruhnya. Nih, kalau sudah, buat lingkaran yang lebih besar lagi, kita beri sayap, kita beri kaki, masih garis. Nah, kalau sudah, sekarang menginjak ke selanjutnya, ini kamu beri kaki ya.
Kalau bahasa Jawanya ceker ya, seperti itu. Nah, udah jadi anak ayam. Nanti bisa kamu rubah, ini menghadap ke kiri anak ayamnya, bisa kamu rubah menghadap ke belakang, bisa kamu rubah menghadap ke depan sambil makan, bisa kamu rubah menghadap ke atas. Nah, bisa kamu rubah seperti itu. Boleh diwarnai, boleh. Kalau menggambar yang besar ya, jangan kecil. Nanti satu buku kalian itu untuk satu gambar ini ya, kalian mempelajari tentang garis lurus dan garis lengkung. Nah, yang kalian pelajari untuk menggambar anak ayam itu adalah yang dinamakan dengan karya mengenal karya dekoratif. Karya dekoratif itu apa? Karya dekoratif itu contohnya seperti ini buku ini buku ini kan sebenarnya polos, tapi diberi hiasan motif ini garis ya. Ini ada yang ini sebenarnya garis tapi bisa juga jadi titik terus dikombinasikan dengan warna. Jadi karya dekoratif itu adalah karya yang mengkombinasikan itu menggabungkan, ada gambar garis, ada gambar titik, ada perbedaan warnanya. Nah, ini yang disebut dengan karya dekoratif. Ketika kamu lihat aja di bukumu itu, nih halaman yang atas, di setiap halaman itu yang atas dan yang bawah, ini bawah, ini yang disebut dengan karya dekoratif. Jadi karya dekoratif itu manfaatnya adalah untuk menghias bidang datar. Nah, karya dekoratif sendiri itu masuk ke karya lukis tapi 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Kenapa kok disebut karya 2 dimensi? Karena diletakkannya di bidang datar. Kalau patung itu diletakkannya kan tidak bisa kalau digambarkan patung. Nah, patung itu kan dipahat, ada volumenya, ada ukurannya, terus ada bentuknya. Nah, kalau yang seperti patung, vas bunga, pot, gerabah, itu kan ada volumenya itu ada isinya. Nah, itu yang dinamakan karya 3 dimensi. Ya. Nanti kalian bisa mempelajari untuk karya dekoratifnya, kamu kerjakan soal pemahaman materi di Google Form yang sudah Pak Arif sediakan di Google Class. Itu anak-anak, pembelajaran hari ini kita ada 3 pembelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Pak Arif ingatkan lagi tadi, kalian bahasa Indonesia tadi mempelajari tentang ide pokok dan ide penjelas, atau yang disebut tadi Pak Arif menyebutnya kalimat utama atau kalimat pokok atau kalimat inti, itu sama. Nah, kalimat pokok itu atau ide pokok itu adalah kalimat yang akan menjadi kerangka kalimat-kalimat setelahnya. Nah, ada juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan ide pokok atau mengembangkan ide pokok. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalian mempelajari tentang matematika, sifat penjumlahan. Nah, yang kalian pelajari tadi sebenarnya adalah penjumlahan berulang atau yang disebut dengan perkalian. Nah, pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran SPDP. Nah, di SPDP ini kalian mempelajari tentang karya dekoratif. Jadi kita hari ini mempelajari 3 mata pelajaran sekaligus. Oke, dari Pak
Pak Arif cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Boleh sebelum bertanya ke Pak Arif, kalau Bapak Ibu kalian bisa membantu, bisa kalian tanyakan ke Bapak Ibu kalian. Kalau perlu bantuan Pak Arif, bisa kalian tanyakan ke Pak Arif atau yang kelas 3A ke Bu Anda. Oke, Pak Arif cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Kalian tetap sehat, tetap semangat, jangan pernah malas, dan belajar bisa dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.